Perbuatan keji dan munkarnya itu Bapak Ibu dilakukan kapan? Di antara waktu sholat. Inilah bahayanya sholat 5 waktu. Karena sholat itu harusnya terus, menurut kata siapa? Surat apa? Ayat berapa? Catat. Ayat 23. Udah dicatat? Nah, loh, kok sholat 5 waktu? Nah, yang 5 waktu itu Bapak Ibu, itu ngecasnya. Ada hadis Nabi. Barangkali ini sudah tidak asing lagi. As-sholatu imaduddin. Man aqomaha faqad aqomadin. Waman hadamaha faqad hadamadin. Sering Bapak Ibu dengar ayat ini, hadis ini? Oke. Ngerti artinya? Oke, saya bacakan artinya. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang tidak mendirikannya, maka sungguh ia telah merobohkan agamanya. Jadi, salat apa Ibu? Tiang agama. Siapa yang mendirikannya, berarti dia menegakkan agamanya. Siapa yang tidak mendirikannya, berarti dia merobohkan agamanya. Ingat ya, yang dibacakan di hadis ini bukan melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat. Udah saya sampaikan di kajian saya sebelumnya, ya, melaksanakan dengan mendirikan berbeda. Mendirikan berarti harus berdiri dulu, harus bangkit dulu kesadarannya. Karena sholat itu intisarinya mengingat Allah, ya. Jadi kalau belum bisa mengingat Allah, berarti belum mendirikan sholat. Itu aja. Yuk tanya sekarang pada diri kita masing-masing. Apakah saya sudah menegakkan agama dengan cara mendirikan sholat? Apakah saya sudah masuk pada intisari sholat atau tidak? Dan sholat itu jelas kata Quran. Aqimi sholat li zikri. Sholat itu mengingat Tuhan. Ada koreksi nggak Bapak Ibu? Ada koreksi nggak pada diri kita saat ini? Jangan-jangan saya baru melaksanakan, saya belum mendirikan. Coba telusuri itu. Nabi Musa di surat Toha diperintahkan sholat. Dari ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Silakan catat nama ayatnya. Sebelum Nabi Musa diperintahkan sholat oleh Allah, dalam satu perintah dalam Al-Quran, Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni, wa aqimis sholata li zikri. Nabi Musa itu diundang dulu oleh Allah untuk memasuki Al-Muqaddasi Tua. Al-Muqaddasi Tua itu tempat suci tua. Dan sebelum Nabi Musa diundang untuk memasuki Al-Muqaddasi Tua, Baitullah yang sejati, ada perintah buat Musa dari Allah. Fahla na'laika, lepaskan kedua terompahmu. Terompah itu Bapak Ibu kiri kanan, benar salah, baik buruk, itu adalah yang memperbudak kita selama ini. Lepaskan dulu itu, karena itu yang mengotori jiwa kita. Itu diabadikan di Quran surah Toha. Pernah membacanya? Pernah membacanya? Pernah menganalisisnya? Nah, loh. Oke. Jadi sholat itu apa? Tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, berarti menegakkan agamanya. Siapa yang tidak mendirikan sholat, berarti dia merobohkan agamanya. Sekarang saya kasih pertanyaan sebelum saya jelaskan. Sholat tadi tujuannya apa? Surga apa akhlak? Akhlak. Surga apa akhlak? Akhlak. Jadi sholat itu hasilnya nanti apa sekarang? Kalau saya sekarang bertanya sama Bapak Ibu, jadi siapa yang telah menegakkan agamanya? Singkat jawabannya. Siapa? Saya. Gak nyambung. Ulangi tadi. Tujuan sholat apa tadi? Aqimis sholat, inna sholat tanha anil fasawal munkar. Dirikanlah sholat, karena sholat itu punya kemampuan bisa mencegah seseorang yang mendirikannya dari perbuatan keji dan munkar. Clear sampai situ? Itu tujuan apa? Sholat. Nah kalau dirangkum tujuan sholat itu berarti akhlak. Clear? Supaya manusia tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Clear sampai situ?
Sholat itu tiang agama. Siapa yang mendirikannya, maka dia menegakkan agamanya. Dan siapa yang tidak mendirikannya, dia merobohkan agamanya. Jadi siapa yang menegakkan agama itu? Siapa? Yang sudah terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Yang akhlaknya sudah beres. Itu yang menegakkan agamanya. Masuk akal? Aduh, bikin kesimpulan gitu aja. Ternyata ya, keterampilan berpikir kita ini memang tidak terlatih. Ulangi. Sholat tujuannya mencegah perbuatan keji dan munkar. Kata siapa? Kata Al-Quran. Jadi tujuan sholat itu akhlak. Akhlak yang mana? Akhlak yang mulia. Clear sampai situ? Kata hadis, siapa yang mendirikan sholat berarti menegakkan agamanya. Siapa yang tidak mendirikannya, merobohkan agamanya. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, katanya sudah sholat, tetapi dia masih melakukan perbuatan keji dan munkar, dia menegakkan agamanya atau merobohkan agamanya? Nah, mulai pintar sekarang. Masuk logikanya. Ini karena jarang dipakai, ini pikiran memang betul ya. Pikir duit terus, udah gitu duitnya nggak datang-datang lagi. Jadi masuk akal Bapak Ibu. Nah, kalimat sederhananya adalah ciri orang yang sudah mendirikan sholat itu akhlaknya bagus. Dan orang yang akhlaknya bagus, dia sudah menegakkan agama. Berarti kalau ada orang, mohon maaf ini oknum barangkali, betul nggak? Rajin sholat, ya, tetapi masih melakukan perbuatan yang keji, yang munkar. Bahkan, ya, anak-anak asuhannya sendiri, dia nodai, dia makan, dia menegakkan agama atau merobohkan agama. Nah, mulai pintar sekarang. Jadi ingin tahu nggak Bapak Ibu, ini orang sudah menegakkan agama atau belum? Gampang nggak ngukurnya? Gimana? Nah, mau ditanya sholatnya berapa rakaat atau lihat akhlaknya? Pinter Bapak Ibu. Soal dia sholatnya berapa rakaat kan bukan urusan kita. Betul nggak? Kan itu urusan dia. Tetapi akhlak itu kelihatan nggak Bapak Ibu dalam hidup? Nah, sekarang saya nanya sama Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah menegakkan agama Bapak Ibu? Apa belum? Mulai ini pertanyaannya lebih spesial lagi. Jawab yang jujur, sudah belum? Atau pertanyaan diganti. Bapak Ibu ada yang masih suka bohong? Itu keji itu. Bapak Ibu ada yang masih suka membicarakan keburukan orang lain? Itu keji itu. Fitnah itu. Ada yang suka menyakiti orang lain nggak Bapak Ibu? Keji itu. Padahal sudah melaksanakan sholat. Itu berarti sesungguhnya kita belum mendirikan sholat. Clear sampai sini? Clear? Nah, jadi gampang ngitung ngukur orang. Dia itu sudah menjalankan hadis Nabi ini atau belum? Gampang Bapak Ibu. Ada orang bicara di mimbar agama, tapi yang dia bicarakan itu adalah menghujat orang, memaki-maki orang, menebarkan kebencian. Itu termasuk keji nggak Bapak Ibu? Tapi ada nggak yang kayak gitu? Apakah dia menegakkan agama atau merobohkan agamanya? Oke, sekarang saya mau bertanya lebih dalam lagi. Bapak Ibu merasa sedih nggak sekarang? Kalau anak-anak muda yang sekarang ini sangat meremehkan agamanya. Jadi, dan kenapa mereka tidak menghargai agamanya? Apa yang salah dengan agamanya? Apakah salah agamanya atau salah para penganutnya? Begitu tidak ada keteladanan lagi, begitu tidak ada lagi yang bisa dibanggakan, wajar gak kalau mereka tidak menghormati agamanya? Pernah dengar gak Bapak Ibu? Kasus-kasus yang sekarang sedang berkembang. Konon katanya bahkan haji yang disebut perjalanan suci pun bisa dipermainkan. Padahal itu adalah perjalanan suci. Saya yakin itu yang ngurusnya
sholat. Yang berangkat juga sholat, pada rajin. Tapi kenapa itu terjadi? Kira-kira jawabannya sudah terjawab Bapak Ibu? Ayat yang tadi, siapa yang menjanjikan kejahatan dan kemiskinan? Siapa yang menjanjikan ampunan dan keutamaan? Pintar ya Bapak Ibu tuh ya kalau ditanya. Pintar. Mulai pintar ya, mulai waras ya. Oh, alhamdulillah. Ini ayatnya Bapak Ibu. Coba lihat sini. Jadi menurut Al-Qur'an nih, surat Surat Toha ayat 14. Coba baca Bapak Ibu. Barangkali ada yang belum pernah baca ayat ini. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi Bapak Ibu, sholat itu mengingat siapa? Allah. Bapak Ibu sholatnya mengingat siapa? Mulai gak jujur kalian itu. Harusnya sholat itu mengingat siapa? Harusnya. Faktanya sampai hari ini Bapak Ibu sholat mengingat apa? Jadi Bapak Ibu sudah mendirikan sholat atau baru melaksanakan sholat? Jadi berlawanan gak dengan perintah Allah dalam Al-Quran? Berhasil gak mencegah perbuatan keji dan munkar? Berhasil nggak menegakkan agama? Jadi jangan-jangan yang meruntuhkan dan merogohkan agama kita adalah kita sendiri pemeluknya. Cuman kita tidak sadar. Kembali lagi, sadar. Clear sampai sini? Ya? Jadi bahaya nggak angan-angan kosong? Bahaya. Sekarang saya mau nanya Bapak Ibu. Lihat saya semua. Atau baca dulu deh. Ini surat Al-Ma'arij. Ya, surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Catat ya, 19 sampai 23. Yuk kita baca sama-sama ya. Dalam hati aja, nggak usah keras-keras. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Yes? Yes apa tidak? Siapa yang yes? Nah gitu. Manusia bukan saya. Nah itu manusia di sini. Jelas ya? Ulangi lagi. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Innal insana khuliqa halu'a. Makanya ada kata halu'a. Halu? Nah, halusinasi. Halu itu angan-angan kosong. Ya? Lanjut dulu. Iza masahu saru jazua. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Yes? Siapa yang yes? Wa iza masahul khairu manua. Apabila ia mendapatkan kebaikan, ia kikir. Kan suka gitu ya kalian? Doakan ayah guru. Tanah saya laku. Saya nanti mau bantu untuk membangun peradaban. Yes. Udah laku mah. Tingkah mana? Biasa. Can ayam masuk janji. Betul nggak? Terus ayam melebar. Itu. Itu. Ini manusia atau orang? Ya, oke, nggak apa-apa, ya. Nah, ada pengecualian Bapak Ibu, perhatikan ayat ini keren banget. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila di tempat kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Kecuali yang sholat. Nah, sekarang pertanyaannya. Jawab dulu pertanyaan saya ya. Bapak Ibu kalau ditimpa kesusahan berkeluh kesah? Oke. Bapak Ibu kalau mendapatkan kebaikan jadi suka perhitungan? Ya. Bapak Ibu sudah melaksanakan sholat? Oke. Kalau menurut ayat ini, seharusnya kalau orang sudah sholat, sudah terbebas dari sifat ini. Nah pertanyaannya, loh kok saya sudah sholat, tapi sifat-sifat ini masih melekat pada saya? Terasa?
Terasa? Nah, kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Karena kita belum mendirikan sholat. Sholatnya buat besok. Sholatnya buat nanti. Sholatnya bukan buat sekarang. Sholatnya buat surga, bukan buat akhlak. Sholatnya buat masa depan, bukan buat masa sekarang. Itu angan-angan kosong gak Bapak Ibu? Harusnya sholat buat kapan? Sekarang. Harusnya dampak sholat dirasakan siapa? Kapan? Sekarang. Setuju sampai sini? Terkoreksi? Terkoreksi. Nah ini supaya yang merasa pahalanya sudah seabrek gitu ya, tetapi tidak berubah akhlaknya, ayo kita koreksi. Nah, kemudian ayat ini yang selanjutnya, alladzina hum ala sholatihim daimun. Yaitu mereka yang sholatnya terus menerus. Lihat saya semua Bapak Ibu. Bapak Ibu sholatnya berapa waktu? 5 waktu. Kalau kata Quran sholat berapa waktu? Berbeda? Loh, kok baru tahu ya, baru sadar? Coba sekarang, ada nggak orang duhur sholat? Ya, habis sholat berbuat fahsya dan munkar. Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Itu perbuatan dilakukan ketika sholat atau setelah selesai sholat? Siapa yang begitu? Nanti asar sholat nggak? Sholat. Ketika sholat bohong nggak? Enggak. Ketika sholat korupsi nggak? Enggak. Ketika sholat selingkuh nggak? Enggak. Nah, perbuatan keji dan munkarnya itu Bapak Ibu dilakukan kapan? Di antara waktu sholat. Inilah bahayanya sholat 5 waktu. Karena sholat itu harusnya terus, menurut kata siapa? Surat apa? Ayat berapa? Catat, ayat 23. Udah dicatat? Nah, loh, kok sholat 5 waktu? Nah, yang 5 waktu itu Bapak Ibu, itu ngecasnya. Yang 5 waktu itu adalah ngecasnya. Dan hasil ngecas itu harusnya dibawa kan? Nah, kalau dia mampu membawa hasil ngecas, duhur, dicas, dibawa ingatannya sampai asar. Dia jaga dari perbuatan keji dan munkar, berarti sholatnya terus menerus. Jadi Bapak Ibu, orang yang habis sholat tapi melakukan perbuatan keji dan munkar, sholatnya hanya 5 waktu. Harusnya sholatnya terus menerus. Jadi mau bohong, saya kan sholat. Mau menolak kenyataan hidup, kan saya sholat. Gitu gak Bapak Ibu sholatnya? Mau membicarakan orang, kan saya sholat. Nah coba sekarang Bapak Ibu sholatnya ditambah. Bukan 5 waktu, tapi terus menerus. Saya yakin tujuan sholat akan tercapai. Manusia tidak lagi melakukan perbuatan keji dan munkar kalau sholatnya terus menerus. Makanya Bapak Ibu, waktu saya bikin masjid ini, masyarakat minta izin sama saya mau bikin tulisan di depan itu batas suci. Saya bilang, masjid saya ini tidak boleh ada tulisan batas suci. Saya khawatir sucinya hanya ketika di masjid saja. Gara-gara ada batas suci, lewat sana kurang ajar. Jadi kenapa sampai sekarang tidak ada tulisan batas suci? Saya punya visi, punya misi. Kesucian itu yang dilakukan di masjid tidak usah dibatasi di situ. Bawa ke sana, bawa keluar masjid. Kalian tetap suci dimanapun kalian berada. Itu tujuan saya. Makanya barangkali hanya satu-satunya di dunia ini masjid yang tidak ada tulisan batas suci. Karena di masjid ini kesucian tidak dibatasi. Jangan-jangan yang melakukan tindakan keji dan munkar itu gara-gara batas suci itu. Kahartas Bapak Ibu? Nah, lagi ngaji suci. Tapi keluar dari pintu sana gara-gara ada batas suci. Mulai itu ngeluh, ya, protes, marah-marah, betul nggak? Jarang Bapak Ibu.
di masjid orang korupsi. Jarang di masjid Bapak Ibu orang berbohong, apalagi lagi sholat. Kan dia bohongnya tuh setelah sholat. Gara-gara apa itu? Satu, gara-gara sholatnya 5 waktu. Yang kedua, gara-gara batas suci. Ketawa Bapak Ibu ya. Baru sadar. Kalau sudah batas suci itu, awas. Suci banget. Oke, sampai sini ngerti Bapak Ibu? Nah, jadi kira-kira apa kaitannya dengan judul kita? Tertipu angan-angan kosong. Sudah masuk? Nah, ini baru contoh Bapak Ibu, sholat. Belum lagi haji, belum lagi saum, belum lagi yang lain. Kalau saya bahas nggak cukup waktu. Jangan-jangan yang kita lakukan selama ini keluar dari tujuannya. Kenapa? Kita tertipu oleh angan-angan kosong. Yang dikejar oleh kita jangan-jangan cuma surga dan pahala. Sampai lupa dampaknya apa buat kehidupan kita saat ini. Itu maksud saya. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk apa tadi? Menyempurnakan akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak Nabi Muhammad ya ditugaskan mengajarkan apa Bapak Ibu? Syahadat. Ditugaskan mengajarkan apa? Sholat. Terus zakat. Terus saum. Terus haji. Paham ya? Nah sekarang jawab pertanyaan saya. Berarti itu rukun Islam yang 5 itu tujuan atau alat? Belum bisa menjawab? Tujuan apa alat? Alat. Tujuannya apa? Tujuannya akhlak. Kan Nabi Muhammad bilang, aku diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Instrumennya, alatnya sudah disediakan. Nah, kenapa kok alat-alat ini sudah dipakai, tetapi tujuan belum tercapai? Bisa dijawab? Cara menggunakan alatnya kurang tepat. Berarti harus apa Bapak Ibu? Harus belajar lagi kan? Itu. Mau belajar lagi? Aduh, sudah 60 tahun. 70 tahun. Betul nggak? Iya. Oke. Bapak Ibu lihat ayat ini. Ini surat Al-Ankabut boleh dicatat. Ayat 45. Perhatikan ya. Ini saya bacakan. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Yaitu kitab. Jadi Allah menyuruh kita membaca kitab. Ingat ya Bapak Ibu. Kitab itu tidak terbatas pada Al-Quran. Nabi Muhammad disuruh baca kitab. Pada saat itu Qurannya belum ada. Bahkan di zaman Rasulullah masih hidup. Jangan-jangan ya wujud Quran yang sekarang ada ini kan belum ada. Kan itu juga baru dikumpulkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Berarti kitab yang dimaksudkan berarti jauh melampaui itu Bapak Ibu. Dan kitab itu ada pada diri kita. Kitab sejati yang sebenarnya tiada lain adalah Allah yang ada di dalam diri kita masing-masing. Oke, Bapak Ibu. Nabi Muhammad sholat dulu, Isra Mi'raj dulu. Jadi Isra Mi'raj itu intisarinya kan sebetulnya adalah pertemuan. Betul? Bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Allah. Bertemu dulu, ingat dulu Bapak Ibu. Bertemu dulu baru ingat. Masuk akal? Masuk akal. Ingat dulu, bertemu dulu Bapak Ibu. Oh, berarti waras ya. Biasanya kalau anak kecil kalau dibalik pertanyaannya biasanya beda jawabannya. Ya. Ini pertanyaan ibu bapak biasanya. Sayang sama mama, sayang sama papa. Nah, sudah tahu anak itu pasti jawab yang terakhir. Karena udah nggak inget lagi yang mana mama. Sayang sama papa. Nah, dibalikin lagi. Sayang sama papa, sayang sama mama karena mamanya punya muatan. Betul nggak? Karena anaknya kuat, maka tetap aja sayang sama papa. Berarti kan ada masalah apa tuh dengan mamanya? Betul nggak? Udah dibolak-balik kan jawabannya tetap papa gitu ya. Tidak ada masalah kan dengan mama. Betul nggak Bapak Ibu? Pernah nanya begitu? Ini pengalaman gitu ya. Oke, lanjut dulu. Jadi jawab pertanyaan saya. Isra Mi'raj dulu, sholat dulu. Oke. Ketemu dulu, nyembah dulu. Oke. Ketemu dulu, ingat dulu. Masuk akal kan? Ketemu dulu baru ingat. Kan nggak mungkin kan? Bisa mengingat nggak ketemu. Clear? Nih. Kalau gitu baca kitab dulu, sholat dulu. Nah, cocok nggak dengan ayat ini? Baca kitab dulu, kalau nama baca itu pasti melihat kan? Oke? Baru mendirikan sholat. Clear? Clear. Sesungguhnya sholat itu mencegah keji dan munkar. Loh kok ada orang sholat
tetapi masih melakukan keji dan munkar. Berarti urutannya gak tepat. Makanya di ayat ini ada kata-kata yang sangat luar biasa, Bapak Ibu perhatikan. Wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya mengingat Allah sangat besar. Tadi sholat berapa waktu? Terus menerus. Kalau sholat yang pakai gerakan terus menerus, ada gunanya gak Bapak Ibu? Suami gak dilayani, anak gak diperhatikan, karena sholat terus menerus. Cari uang gak ada waktu, dokter gak ada, guru gak ada, tentara gak ada, polisi gak ada. Kenapa? Semua sedang sholat terus menerus. Jadi sholat yang 5 waktu itu formalnya, yang pakai gerakan-gerakan sholat. Tapi ingat sama Allahnya, bisa nggak Bapak Ibu terus menerus? Bisa. Bagi siapa? Yang sudah tahu. Nah, orang yang sudah ingat sama Allah nggak mungkin bohong. Orang yang sudah ingat sama Allah nggak mungkin nyakitin orang. Orang yang sudah ingat sama Allah nggak mungkin korupsi. Maka di Quran dikatakan, orang yang bisa ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring diberi gelar namanya ulul albab, ahlul bait. Ih, keren bang. Mau gak Bapak Ibu kayak gitu? Gak akan keluh kesah lagi, gak jengkel lagi. Ya, dikasih uang berapapun sama suami, bersyukur. Saki ya. Makanya dia tidak dirindukan uang. Kata uang, besok-besok saya gak datang lagi ke sini. Kata uang, saya udah hadir, penerimanya begitu. Betul gak? Nih Bapak Ibu ya, saya kasih tahu. Kalau dapat uang bilangnya, cuma segini. Nah, itu uang langsung dengar, kata uang. Besok-besok saya gak balik lagi ke sini. Gak rindu sama kamu. Makanya uang akan mencari jalan untuk pergi dari rumahmu. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba sepeda motor kejedot orang, dia akan mencari jalan untuk keluarnya uang. Makanya hati-hati dengan kata-kata. Karena kata-kata mempengaruhi pikiran, kata-kata mempengaruhi perasaan. Kalau pikiran dan perasaan sudah terpengaruh oleh kata-kata, apa yang terjadi? Pikiran dan perasaan akan membentuk menjadi medan magnet baru untuk menarik segala hal yang serupa dengan yang dipikirkan dan dirasakan. Like attracts like. Jadi Allah mengatakan, wala zikrullahi akbar. Tidak ada yang lebih akbar daripada mengingat Allah. Sekarang perhatikan saya semuanya. Apa pentingnya ayat ini sampai ditekankan begitu? Karena hanya dengan mengingat Allah, kata Quran, qalbumu menjadi tentram. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, qalbu menjadi tentram. Orang yang qalbunya sudah tentram, tidak mau dia berkhianat pada dirinya sendiri. Tidak mau berbohong. Tidak mau menipu. Tidak mau menyakiti orang lain. Hidupnya jadi jujur lurus. Maka itu yang disebut dengan amanah. Maka Nabi Muhammad dari sejak kecil terkenal dengan orang yang sangat amanah. Sekarang di Indonesia, urusan kejujuran ini menjadi barang yang sangat mahal di segala aspek kehidupan. Sulit mencari orang yang bisa dipercaya. Betul Bapak Ibu? Kemana itu kejujuran hilang? Karena kita jangan-jangan setiap hari melakukan ritual ibadah hanya terjebak oleh angan-angan kosong. Bagian kita bukan di sini, bagian kita nanti. Padahal kata Allah di Quran, ya, wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu boleh memikirkan masa depan, tapi jangan pernah melupakan masa sekarang. Karena yang menentukan masa depanmu adalah saat ini. Masuk akal Bapak Ibu ayat itu? Tetapi kemudian dipahami oleh orang yang mengajarkan angan-angan kosong dengan cara apa? Bagian kita bukan di sini, bagian kita di sana. Bapak Ibu, jujur, Bapak Ibu pergi ke sini perlu bensin? Untuk beli bensin perlu uang? Untuk pergi ke sini pada sarapan dulu? Untuk sarapan perlu uang? Sarapan apa Bapak Ibu? Bubur? Gak apa-apa. Tapi saya mau nanya Bapak Ibu, kalau sarapan yang bermutu mahal apa tidak? Perlu uang lebih banyak gak?
Kalau sarapan bermutu, badannya jadi sehat nggak? Bapak Ibu, uang bukan segalanya. Tetapi segalanya butuh uang. Jadi kalau kita mengabaikan itu, lucu. Padahal kita punya bagian di sini. Setuju nggak dengan saya? Hidup ini perlu kenyamanan nggak Bapak Ibu? Perlu. Kenyamanan perlu uang nggak Bapak Ibu? Perlu. Baju yang nyaman, biasanya harganya lebih tinggi atau lebih rendah? Pakai baju yang nyaman atau yang gatal-gatal? Nyaman. Jadi masuk akal nggak kalau kita oleh Allah diberi bagian di sini? Ya, oke. Jadi jangan percaya sama angan-angan kosong yang menjanjikan seolah-olah bagian kita bukan di sini. Ya, oke sampai sini. Oke, lanjut. Nah, yuk Bapak Ibu lihat ayat ini. Ini surat An-Nisa nih 117. In yad'una min dunihi illa inasan. Wa in yad'una illa syaiton marida. Yang mereka seru selain Allah tidak lain hanyalah berhala. Dan mereka tidak lain hanyalah menyeru syaitan yang durhaka. Jadi di dalam bahasa Arab inasan itu artinya berhala. Lalu ayat selanjutnya An-Nisa 118. Yang dilaknati Allah dan setan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ya, setan tadi sumber angan-angan kosong akan terus-menerus ya mempengaruhi kita sehingga kita percaya dengan angan-angan kosong itu. Di ayat yang ke-119, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Itu kata setan. Ingat ya, setan bukanlah entitas yang di luar diri kita. Siapa setan tadi? Ya, pikiran yang tidak terkendali oleh kesadaran. Setan itu wujud nyatanya adalah diri palsu kita sendiri. Setan itu adalah rahwana, si dasamuka, ya, yaitu diri manusia yang kehilangan kesadaran. Clear sampai situ? Oke. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Jadi Bapak Ibu, jangan-jangan selama ini kita ini tidak mengikuti Allah, lebih banyak mengikuti diri palsu kita. Lalu akibatnya apa? Akibatnya nampak ya. Tadi kalau yang menjanjikan kemiskinan, yang menjanjikan kejahatan, siapa? Setan. Yang menjanjikan keutamaan, yang menjanjikan pengampunan, siapa? Allah. Silakan Bapak Ibu. Lebih banyak di pengampunan dan keutamaan atau lebih banyak di kesusahan, penderitaan, kemiskinan dan kejahatan? Di situ sebetulnya sederhana. Kalau saya belajar seperti itu Bapak Ibu, apakah saya sudah mengikuti Allah atau jangan-jangan saya hanya mengikuti diri palsu saya? Hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda. Jadi lihat aja hasilnya seperti apa. Kalau hari ini kita masih melakukan fahsya, kejahatan, kalau hari ini kita masih terjebak oleh segala bentuk penderitaan, berarti refleksinya, jangan-jangan saya lebih banyak mengikuti diri palsu saya. Itu yang tidak disadari oleh kebanyakan orang. Dan sekarang saya buka rahasia ini di kajian ini. Bahkan setan itu mengatakan begini, kusuruh mereka memotong telinga binatang ternak. Ini bahasa simbolik. Kalau dengar binatang ternak, langsung Bapak Ibu yang terpikirkan ayam, kambing, betul nggak? Padahal binatang ternak itu hakikatnya adalah sesuatu yang diurus, dimandikan,
dikasih makan, dikasih baju, dimobilin, kasih sepeda motor, dikerudungin, kasih kacamata. Betul nggak? Kasih cincin, kasih tas, kasih lipstick, kasih shadow, kasih merah-merah. Udah ketemu sekarang binatang ternak. Siapa itu? Jadi setan itu mengatakan, dan akan aku suruh mereka memotong telinga mereka. Kalau telinga ini dipotong, berarti telinga ini hilang. Sebetulnya bahasa simboliknya, akan ditutup kemampuan mereka untuk mendengarkan. Makanya di Quran Allah mengatakan, allazina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah. Orang yang sudah terpotong pendengarannya, orang yang sudah tidak mau mendengar lagi apa kata orang, dia merasa dirinya paling benar, dia terjebak oleh angan-angan kosong. Kata Allah, selamanya tidak akan pernah mendapatkan hidayah, dan selamanya tidak akan menjadi ulul albab. Bapak Ibu hari ini sudah berinvestasi, menggunakan harta yang Allah berikan pada Bapak Ibu. Wujudnya adalah pendengaran. Hadir di sini, mendengar di sini. Kalau tidak ada yang masuk lewat pendengaran, otak kita juga tidak bisa mengolah apa-apa. Apa yang didengar, diolah oleh otak. Kata Quran, fayattabi'una ahsanahu. Tidak cukup hanya mendengar. Ikuti apa yang kamu dengar. Ulaika hadahumullah. Maka hidayah Allah di depan matamu. Ulaika hum ulul albab. Dan kamu akan menjadi seseorang yang disebut ulul albab. Yaitu mereka yang bisa mengingat Allah. Berdiri, duduk, dan berbaring. Sholatnya terus menerus. Bukan hanya 5 waktu. Kalau sholat terus menerus, terjaga dari perbuatan keji dan munkar sepanjang waktu. Kira-kira selamat gak Bapak Ibu? Itu orang-orang yang celaka Bapak Ibu. Ngebut, siksa. Ada gak yang ngingetin dari dalam? Ada. Gak usah ngebut, nanti juga nyampe. Sudah, yang penting bergerak maju, tidak usah bergerak cepat. Kata intuisi, kata kesadaran. Tapi dia dikendalikan oleh ambisi ego. Pengen cepat nyampe, pengen paling dahulu nyampe, pengen berkompetisi. Bahwa saya lebih hebat, lebih jago. Saya bisa mengendalikan mobil dengan hebat, saya bisa mengendalikan sepeda motor dengan hebat. Nanti dipuji sama orang kalau saya sampainya duluan. Itulah ego. Ego tidak suka sesuatu yang alami. Ego inginnya semua ingin lebih cepat, ingin paling hebat, ingin paling besar. Lihat Bapak Ibu saya semuanya. Orang yang korupsi adalah mereka yang masih merasa kekurangan. Dan mereka tidak merasa puas dengan yang mereka miliki saat ini. Dia terus, sekalipun itu bukan haknya. Siapa yang mengendalikan dia? Kesadaran atau ambisi ego? Siapa yang mengendalikan dia? Allah apa setan? Paham Bapak Ibu? Jadi harusnya, kalau semua manusia mendengarkan suara kebenaran, mendengarkan intuisi dalam dirinya, harusnya tidak ada manusia yang celaka. Harusnya semua manusia hidupnya selamat. Harusnya semua manusia hidupnya baik-baik saja. Yuk sekarang jujur Bapak Ibu. Ya? Pernah nggak ada yang mengajak bisnis sama Bapak Ibu? Dan orang itu sekarang sudah berhasil. Dan Bapak Ibu masih jalan di tempat. Karena saat itu digoda oleh pikiran. Dan mengatakan, takut rugi. Saya mah cukup segini aja. Pernah? Silakan. Koreksi. Bapak Ibu dulu pernah mungkin satu kelas dengan teman-teman waktu SD. Ada teman yang pintar, cerdas, rajin belajar. Dan dia bisa mencapai kesuksesan hari ini. Dan saat itu kita tidak mau mengikuti yang seperti itu. Karena apa? Kita lebih berfokus pada kemalasan. Tidak mau belajar. Karena belajar tidak nyaman. Siapa sebetulnya yang membedakan nasib kita? Allah atau diri kita? Stop mengatakan itu dari Allah. Stop mengatakan itu takdir. Tidak mungkin Allah yang maha pengasih, maha penyayang mendorong kita untuk menjadi kekurangan, kesulitan, banyak konflik. Semua yang terjadi pada diri kita itu adalah buah tangan kita sendiri. Oke. Apa yang diperintahkan oleh setan? Satu, kata setan, aku akan menyesatkan mereka. Dua, akan kubangkitkan angan-angan kosong. Tiga,
akan kusuruh mereka memotong telinga mereka. 4, akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat tanaman di sekitar rumah aja. Ada yang punya taman di rumah? Acungkan tangan. Yes. Ada berapa pohon di rumah? Nggak kehitung. Jadi artinya banyak kan? Tumbuh nggak pohon itu? Tumbuh. Cepat apa perlahan? Perlahan. Tidak ada hari ini nanam bunga, besok udah berbunga. Ada nggak yang gitu? Tidak ada. Ya? Apa? Iya. Tapi itu kan selamanya lewat proses. Percaya? Oke. Jadi semua yang Allah ciptakan itu berproses secara alami. Kalau ada petani yang ingin pohonnya lebih cepat tumbuh, dia nanam pohon cabai, ingin cepat tumbuh, tarik-tarik aja. Berbuah atau mati? Paham dari situ? Tapi Bapak Ibu selalu ingin lebih cepat? Ingin memiliki lebih banyak? Selalu ingin lebih baik dari orang lain? Udah stop, itu ambisi ego. Sekarang jadilah versi terbaik dari diri kita sendiri. Saya tidak perlu bergerak cepat, saya hanya perlu bergerak maju. Saya hanya perlu tumbuh, menikmati setiap proses. Tujuan kita bukan hasil, tujuan kita adalah proses itu sendiri. Nikmati perjalanan hidup ini dengan penuh kegembiraan. Jangan melekat pada hasil, jangan terjebak ekspektasi, itu angan-angan kosong. Tidak ada kesempurnaan, yang ada dalam hidup adalah totalitas. Lakukan semuanya dengan kesungguhan saat ini. Yang tampil hari ini punya masa depan, yang tidak tampil hari ini dia tidak punya masa depan. Jadi semakin jelas kalau di Quran dikatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Masa depan itu lebih bagus daripada masa sekarang. Kalau saat ini kita melakukannya. Kalau saat ini kita melakukan perubahan. Kalau saat ini kita melakukan aksi yang produksi. Tapi kalau saat ini kita tidak melakukan apa-apa, ayat itu tidak berlaku. Tidak ada yang punya masa depan dengan mengorbankan saat ini. Baik Bapak Ibu, ada satu pertanyaan yang harus dijawab oleh Bapak Ibu. Bayaran untuk sukses di masa depan atau di masa sekarang? Ulangi ya. Bayaran untuk sukses di masa depan atau di masa sekarang? Di masa sekarang. Suksesnya mungkin di masa depan. Tetapi bayaran untuk sukses di masa sekarang. Setuju? Oke. Apa yang harus dilakukan di masa sekarang? Coba, kalau Bapak Ibu punya buku, punya uang banyak. Tertarik untuk pengembangan diri atau tertarik untuk menghiasi fisik diri? Pengembangan diri? Oh, bagus. Tertarik beli buku yang bisa mengubah cara berpikir kita atau tertarik beli emas yang memberatkan badan kita? Coba sekarang Bapak Ibu hitung. Berkah yang Allah berikan itu berapa persen untuk dari sini ke atas dan berapa persen dari sini ke bawah? Pernah hitung? Ada yang menghitung Bapak Ibu? Kalau berkah dari Allah digunakan untuk dari leher ke atas 25%, untuk dari leher ke bawah 75%, bersiap-siaplah menderita. Ada yang menghitungnya? Hebat ya, bisa dihitung begitu persentasenya. Tapi kalau dia menggunakan berkah Allah dari sini ke atas 75%, dari sini ke bawah 25% saja, dia punya masa depan. Jadi jangan-jangan ya, walal akhiratu khairul laka minal ula itu buat mereka yang menggunakan di leher ke atas 75%, leher ke bawah 25%. Silakan dicek. Ada yang tanya sama saya, kapan ya katanya saya kok bisa membuat kajian Al-Baqarah 1 surat, kajian Al-Imran 1 surat, kajian Al-Anfal 1 surat, dan semua saya dokumentasikan direkam. Kapan ya waktunya? Sesibuk itu padahal saya ngajar. Saya juga ngasih pelatihan di mana-mana. Saya juga asesor. Saya juga peneliti. Saya cuma ditemani oleh tim IT ini.
Saat saya membuat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Anfal, Al-An'am, sama sekali saya tidak berpikir tentang apa yang saya akan dapatkan. Saya cuma bilang sama tim IT, tolong merekam saya. Apa yang bisa saya lakukan hari ini, saya lakukan saja. Saya tidak mengira kalau apa yang saya rekam itu dulu, tahun 2005 itu saya lakukan. Sekarang banyak orang yang membelinya. Saya tidak mengira kalau sekarang banyak orang yang pesan dan menghargai karya saya itu. Dulu pada saat saya membuat, merekam aja, totalitas. Saya tidak berpikir apa-apa. Ternyata Bapak Ibu, sukses itu bukan dari tindakan yang besar dan dilakukan dalam waktu yang singkat. Sukses itu ternyata tindakan kecil-kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Ada yang bertanya sama saya, kok saya masih sempat menulis buku-buku spiritual, saya masih membuat e-book, saya juga menulis buku-buku fisika untuk sekolah. Kapan waktunya? Kan waktu Bapak Ibu dengan saya sama, 24 jam. Saya masih sempat malam bangun untuk belajar Al-Quran, kitab suci saya, yang saya sangat banggakan ini. Gimana caranya? Pada waktu kita sama. Sebetulnya tidak ada yang perlu dilakukan besar-besar. Karena ternyata semua yang besar itu dilakukan dengan tindakan yang terus-menerus. Saya cuma belajar dari pohon. Kalau saya sore ini nanam pohon pisang, tugas saya cuma menanam aja. Dan yang menumbuhkan Allah. Apa yang dilakukan Allah? Allah tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Mengurus pohon pisang itu. Perlahan tapi pasti. Setelah beberapa bulan, lalu menghasilkan buah pisang. Ternyata, ya, alam semesta mengajarkan kepada kita, lakukan sesuatu terus-menerus. Jadilah orang yang bergerak maju. Tidak usah bergerak cepat. Ternyata pasti suatu saat, hasilnya akan kita panen. Yuk Bapak Ibu, kalau mau berubah, tidak usah menunggu besok. Berubah saja saat ini. Tidak usah perubahannya revolusi. Evolusi saja. Kemarin saya mengajarkan bagaimana kita selama 1 minggu belajar untuk mengatakan kata-kata yang menguatkan. Sudah dipraktekkan? Saya pasti bisa, saya pasti mampu. Saya bisa mengatasi rintangan sebesar apapun. Saya pasti kuat. Jangan mengatakan kalimat-kalimat yang melemahkan diri kita. Sudah dilakukan? Bagaimana hasilnya? Mungkin kita tidak melihat sesuatu yang luar biasa 1 minggu ini. Gak apa-apa. Karena akar juga tumbuhnya ke tempat gelap. Tidak kelihatan dulu. Tapi tambah lagi 1 minggu lagi. Nanti berikutnya tambah lagi 1 minggu lagi. Akhirnya sepanjang waktu kita sudah terbiasa untuk mengatakan kata-kata yang menguatkan diri. Saya pantang untuk mengatakan kata-kata yang melemahkan diri saya. Saya pasti bisa. Saya pasti mampu. Dan saya cukup berbakat. Saya diberi kemampuan oleh Allah. Itu aja. Saya bersama Allah yang maha segalanya. Jadi tidak pernah meremehkan. Kalau kita sudah meremehkan diri kita, siapa akan menghargai kita kalau bukan kita sendiri? Yuk, Bapak Ibu, mulai sekarang. Tanamkan tekad yang kuat di dalam diri. Ya. Jadi tidak usah cepat-cepat. Yang penting bergerak maju. Sekarang yang terakhir perhatikan Quran surat An-Nisa ini ayat 120. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan apa-apa pada mereka selain tipuan belaka. Jadi yang dijanjikan setan itu Bapak Ibu, semuanya itu tipuan. Dan kalau kita mengikuti dia, berarti kita tertipu. Salah siapa? Salah yang menipu, salah yang tertipu. Yang paling besar salahnya Bapak Ibu, yang tertipu. Kenapa tertipu? Bodoh. Jadi kalau kita tertipu, berarti pesan semestanya, oh saya harus belajar lagi, berarti saya masih bodoh. Jadi Quran mengatakan illa gururon. Gurur itu tipuan. Dan sekarang saya pastikan, saya kuatkan, yang disampaikan setan itu bukan kenyataan. Tapi itu hanya tipuan belaka. Dan kalau kita tertipu oleh setan,
Yang salah bukan setan, yang salah kita. Setan itu cuma jualan, yang belinya kita. Makanya Bapak Ibu suka baca doa kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Tuh, gak lulus ngajinya. Ada orang jualan racun, dibeli sama bapak ibu, dan racunnya dimakan, mati. Siapa yang terkutuk? Yang jualan, yang beli. Kan setan itu cuma jualan bapak ibu. Itu kalimat dibaca berulang-ulang bertahun-tahun gak ngerti-ngerti. Ulangi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Itu kalimat kalian baca berulang-ulang gak ngerti? Ya Allah, setan. Kan setan cuma jualan, cuma nawarin. Betul gak? Iya. Yang terkutuk itu yang tergoda setan. Ulangi, siapa yang terkutuk? Setan atau yang tergoda setan? Catat. Ngaji bertahun-tahun gak jelas. Ngakunya aja sudah one day one juz. Ta'udnya aja gak lulus. Apalagi bismillahirrahmanirrahimnya. Betul? Ulangi. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Yang tergoda oleh setan. Clear? Satu pertanyaan saya lagi. Kenapa dia tergoda oleh setan? Masih kayak tadi lagi ngulang-ulang. Coba baca kalimatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita mikir ente. Coba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Yang tergoda oleh setan. Kenapa dia tergoda oleh setan? Gagal berlindung kepada Allah. Kan jawabannya ada di situ. Kumaha ieu teh? Pengen nyubit sama kalian itu. Itu dibaca berulang-ulang, ya Allah. Makanya kalian tuh sibuk memperbaiki. Itu aja. Jadi tertipu angan-angan kosong. Ya kalau kita bacanya tidak seperti orang Arab, kita bukan orang Arab. Tapi yang paling penting itu pesannya dari ta'awudz itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syak. Tapi gue ditanya, apa sih maknanya? Gak tahu. Siapa yang terkutuk? Setan. Kata setan, emang gue pikirin. Kan setan itu memang tugasnya nawarin. Betul gak? Paham sekarang? Itu ngaji dari dulu belajar ta'ud. Ternyata pesannya belum nyampe. Jadi kalau begitu siapa yang terkutuk? Yang tergoda oleh setan. Kenapa terkutuk? Gagal berlindung kepada Allah. Satu pertanyaan lagi. Kenapa gagal berlindung kepada Allah? Karena dia tidak tahu dan kenal kepada Allah. Bahkan Allah tempat dia berlindung hanyalah Allah, buatan dia sendiri. Jadi setan itu pintar bikin Tuhan. Menurut pikiran dan persepsinya sendiri. Makanya itulah Bapak Ibu, pentingnya kita tahu dan kenal kepada Allah. Supaya kita berlindungnya kepada Allah yang asli. Bukan Allah yang buatan pikiran kita sendiri. Jadilah kita tidak akan tertipu oleh angan-angan kosong. Sebetulnya saya mau bikin judulnya awalnya tertipu oleh setan. Tapi setelah saya mikir-mikir, tengah malam ini kayaknya terlalu vulgar. Karena setan itu sumber angan-angan kosong, maka saya ganti judulnya lebih sopan sedikit, lebih lembut.
tertipu angan-angan kosong. Itu sebetulnya, jujur ya saya bilang, sebenarnya awalnya itu tertipu oleh setan. Dan sekarang Bapak Ibu udah punya kesimpulan ya. Siapapun yang masih tertipu oleh setan, karena dia gagal berlindung kepada Allah. Dan kenapa mereka gagal berlindung kepada Allah? Karena mereka nggak tahu dan kenal kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.